pecahan campuran. Dalam pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan ilustrasi di bawah ini. Adit mempunyai satu pisa dan setengah. Berarti Adit ini mempunyai 1,5. Banyaknya pisa Adit adalah 1,5. Kemudian Adel mempunyai pisa 3/4. Ya, 3/4. Nah, sekarang kita tulis nih dalam kalimat matematikanya setengah dan 3/4. Coba kalian perhatikan ya, antara ini dan ini. Ini sama-sama pecahan. Yang ini pecahan, ini pecahan. Cuma bedanya adalah kalau yang ini pecahan biasa. Pecahan biasa yang istilahnya biasa, pecahan biasa. Kalau yang ini disebut pecahan campuran. Kenapa disebut campuran? Ada pecahan, ada desimal, ya. Ada bilangan desimal. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya ditanya berapakah jumlah pisa mereka semuanya? Nah, cara mengerjakannya adalah sebagai berikut ya. Coba kalian perhatikan. Yang ini pecahan biasa, langkah pertama yang harus kamu perhatikan adalah pecahan campuran ini kamu harus jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya, agar kamu bisa menjumlahkan, maka karena ini nggak mungkin kalau misalnya ini tambah ini nggak mungkin gitu. Jadi kamu buat pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya adalah 1 dikali 2 baru ditambah 1. Jadi ini dikali ini ditambah ini. Ulang ya. 1 dikali 2. 2 ditambah 1. Jadi 3. Taruh di sini. 3. Per ya, per penyebutnya pindahkan saja 2. Penyebutnya tetap ya. Ingat kan kalau kamu sudah belajar menyederhanakan 3/2 itu sebenarnya sama saja dengan 1/2 kan, kalau disederhanakan jadi 1/2 gitu. Nah sekarang tambah terus ini plus, tambah 3/4 ini karena sudah pecahan biasa tinggal dipindahkan saja taruh sini ya, taruh sini 3/4. Nah kalau kayak begini nih kalian sudah enak nih menjumlahkannya, sudah sama-sama pecahan biasa semua. Nah, sama dengan. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Ingat pelajaran sebelumnya ya. Kalian boleh pakai cara keberapa 1, 2 atau 3. Nah, sekarang kita pakai cara yang umum saja. Menggunakan KPK ya. KPK-nya berapa? 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4 kan, atau kenapa 4? Karena 4 ini bisa dibagi dengan 4 ya. 4 ini bisa dibagi 4, 4 juga bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2 dikali 3 ya. Dikali 3. Kali 3 berarti 6. Taruh di sini 6 ya. 6. Kemudian berikutnya adalah 4 dibagi 4. 1 dikali 3. 1 kali 3, 3. Nah, ingat ya pelajaran sebelumnya. Sama dengan, nah ini penyebutnya sudah sama, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kamu jumlahkan saja. 6 ditambah 3. 6 tambah 3, sini 9 per 4. Jawabannya adalah 9/4. 9/4 ini udah selesai belum? Sebenarnya sudah selesai, tapi ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, kalau di atasnya lebih besar daripada di bawah, maka cara menyederhanakannya adalah 9 dibagi 4. Ya, sama dengan 9 dibagi 4. Berapa? Adik-adik jumlahnya? 2. Betul, 9 dibagi 2, 9 bagi 4 itu 2.
Sisanya berapa? Sisanya adalah 1 kan? 1/4. Bagaimana adik-adik? Yuk kita uh, ke soal yang berikutnya. Contoh, Adit mempunyai pizza 1/1. Jarwo mempunyai pizza 2/3. Kita tulis ya, Adit 1/4, Jarwo 2/3. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini pecahan campuran semua ya, yang ini pecahan campuran, yang ini pecahan campuran. Yuk, kita selesaikan. Yang ini kita buat pecahan biasa dulu ya. Tadi caranya ini dikali ini tambah atas ya. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Taruh di sini 5 ya. Taruh di 5. Per penyebutnya dipindahin aja, per 4. 5/4 itu sama dengan 1/1/5. Ingat ya, 5/4 kalau sederhanakan jadi 1/1/4 kan. Sebenarnya sama gitu ya. Tambah, ini juga kamu buat pecahan biasa dulu ya, sama. Jadiin pecahan biasa. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 3. Jadi 11, taruh di sini 11 per penyebutnya sama, pindahkan ke sini 4. Sama dengan ini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama nih enak nih ya. Penyebutnya sudah sama enak. Tinggal jumlahkan saja atas ditambah atas nih, pembilangnya tambah pembilang. 5 ditambah 11, 5 tambah 11 sama dengan 16/4. Nah, 16/4 bisa disederhanakan enggak? Bisa ya, karena di atasnya lebih gede daripada yang di bawah, maka 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 berapa adik-adik? 4. Jadi hasilnya itu 4 ya. Jadi 1/4 ditambah 2/3/4 sama dengan 4. Jadi kalau ditanya berapa jumlah mereka semuanya, jumlah bisa mereka semuanya adalah 4 kalau digabung ya. Nah, sekarang kita soal yang berikutnya. Nah, misalnya sopo ada 2/3/4. Bisa Adit ada 1/4. Nah, sekarang kita tulis 2/3/4 dikurang 1/4. Yuk, kita selesaikan. Berapa selisih pizza sopo dengan Adit? Nah, kalau selisih berarti dikurang kan? Nah, kita sekarang belajar ke pengurangan. 2/3/4 dikurang 1/1/4. Coba kalian perhatikan. Sini, yang ini sama pecahan campuran, ini pecahan campuran. Langkah pertama adalah harus dibuat pecahan campuran semua dulu ya. 2, yang ini dulu. 2 dikali 4. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, berarti 11. Tulis 11 ini 11. Per 4-nya tetap ya, pindahin ke sini 4. Dikurang ya, karena ini kurang berarti ini kurang lagi. Terus yang ini kita jadiin pecahan biasa juga ya. 1 dikali 4. 4 ditambah 1, 5. Taruh di sini 5 per penyebutnya 4. Sini 4 juga. Nah, ini sama juga nih, kebetulan nih penyebutnya sama juga. Kalau penyebutnya sama udah enak nih. Ya, tinggal ini aja nih penyebutnya, pembilangnya dikurang 11 dikurang 5. 11 dikurang 5 berapa adik-adik? 11 dikurang 5 sama dengan 6/4. Bisa sederhanakan enggak? Bisa ya, karena di atas
lebih tinggi, maka daripada di bawah, maka 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 itu sama dengan 1. 6 bagi 4 kan 1 kan, berapa dikali ini tidak boleh lebih dari 6 kan, 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2/4. Jadi atau ini masih bisa sederhanakan lagi nih, masih sederhanakan lagi. 2/4 itu bisa sederhanakan lagi. Cara menyederhanakan bagaimana? Ini satunya tetap 1. Nah, 2 dan 4 ini dibagi dengan bilangan yang sama. 2 dibagi 2, 1/2. Ya, ini 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Jadi, hasilnya adalah 2/3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/2. Bagaimana adik-adik? Bisa ya? Mudah ya? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Contoh. Sopo menghabiskan pizza sebanyak 1/3 dan Jarwo menghasilkan memakan pizza 1/4. Nah, kita tulis Sopo 1/3 ditambah 1/4. Pertanyaannya, berapa jumlah semua pizza yang mereka makan? Nah, yuk kita hitung. 1/3 ditambah 1/4. Yuk, ingat ya. Kalau ada soal seperti ini, berarti kalau pecahan campuran, berarti kamu jadikan pecahan biasa dulu ya. Ini jadiin pecahan biasa, yang ini juga jadiin pecahan biasa. 2 dikali 3. 2 kali 3, 6 ya. 6 ditambah 1 jadi 7. Taruh di sini, 7 per 3-nya pindahin, tambah 2 dikali 4. 2 kali 4, 8, tambah 1 ya, tambah 1, 9 per 4, tetap juga sama dengan ya. Nah, ini penyebutnya beda. Kalau udah penyebutnya beda harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK ya. Plus ya. Nah, berapa KPK-nya? KPK-nya antara 4 dan 3. Bilangan berapa yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3? 12. Yang ini juga 12. Kenapa 12? 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 3. Ya, kita ambil 12. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Taruh di sini, 28. Terus berikutnya yang ini ya, 12 dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27. Sama dengan, nah ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama tinggal jumlahkan aja, 28 tambah 27. 28 tambah 27 sama dengan 55 per 12 sama dengan. Nah, ini karena di atasnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka di atas dibagi bawah ya. Disederhanakannya. 55 dibagi 12 berapa? 15 bagi 22 sama dengan 4. 12 kali 4 berapa? 48. Nah, berarti masih ada sisa kan? Sisanya dari mana? 55 dikurangi 48. 55 dikurangi 48 berapa? 7 per 12. Nah, inilah hasilnya. Jadi dengan demikian pizza yang mereka makan ya, berikut ya. Perhatikan yang ini masih pecahan campuran dan ini juga masih pecahan campuran ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, ingat ya, langkah pertama adalah kamu harus buat dulu pecahan menjadi pecahan biasa. Yuk kita langsung saja.
2/1/3 jadiin pecahan campuran. 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1 ya. 6 tambah 1 sama dengan 7. Taruh di sini 7. Per. Nah, penyebutnya 3. Terus kemudian kita tambah ya, sesuai dengan ini tambah. Terus yang ini ya, ini juga harus dibuat pecahan biasa juga. 1 dikali 6, caranya adalah 1 dikali 6. 1 kali 6, 6 ditambah 5, jadi 11. Taruh di sini. Per 6 ya. Nah, kalau sudah begini, ini udah pecahan biasa semua, tinggal diselesaikan ya, seperti kemarin ya. Kita cari KPK-nya. KPK 3 dan 6. Kita dapat angkanya adalah 6 ya. Ini juga tulis 6 juga. Kenapa 6? 6 bisa bagi 6, 6 bisa bagi 3. Yuk, kita langsung kerjakan. 6 dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 2 dikali 7, 14. Taruh di sini ya, 14. Lanjut. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 11. 11 ya. Jumlahkan, ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal jumlahkan. 14 ditambah 11. 14 tambah 11 sama dengan 25. 25 per 6. Nah, 25 per 6 ini masih bisa sederhanakan. Caranya adalah kalau di atas lebih besar, maka yang di atas dibagi yang di bawah. Sama dengan 25 dibagi 6. Ya, 6 dikali berapa tidak boleh lebih dari 5. 25, 4 kan? Nah, tentu masih ada sisa kan? Kalau 4 kan 24 ya. 4 kali 6, 24. Masih ada sisa 1. Masih 1 kan? 1 taruh di atas per 6. Ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, ini jadi 2 1/3 ditambah 1 5/6 sama dengan 2 1/6. Aduh, maaf nih salah tulis nih, bukan 2, harusnya 4 ya. Salah tulis nih. Lanjut, 2/3 dikurangi 2 1/4. Ya, ini pecahan campuran semua, jadi langkahnya adalah harus dibuat pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, ini dibuat pecahan biasa terlebih dahulu. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Tulis di sini, 11 per 3. Taruh di sini, 3 ya. Kurang, ini juga jadiin pecahan biasa. Pecahan biasa 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. 9 per 4 sama dengan, nah ini coba kalian perhatikan penyebutnya masih beda. Kalau penyebutnya masih beda, harus disamakan dulu penyebutnya ya, seperti kemarin ya, pelajaran sebelumnya. Kurang, ya kita cari KPK-nya. KPK-nya berapa yang bisa dibagi dengan 3 dengan 4, yaitu 12. Ini juga 12. 12 dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 4 dikali 11. 4 dikali 11 sama dengan 44. Berikutnya adalah 12 dibagi 4. 3. 3 dikali 9. 27. Dikurang 44 diambil 27 sama dengan 17 per 12. Nah, kalau udah begini, kalian sederhanakan 17 dibagi 12. Caranya adalah atas dibagi bawah. Ingat kalau di atas dia lebih besar daripada yang di bawah, maka penyederhanaannya adalah di atas dibagi di bawah. 17 dibagi 12. 17 bagi 12 1 kan? Nah, tapi masih ada sisa kan? Sisanya 5 kan? Ya, kalau 17 12 kali 1 kan 12. Nah, 17 sampai 12 kan masih ada sisa tuh. Jadi 17 dikurang 12 sama dengan 5 per 12. Jadi hasilnya 3, 2/3 dikurang 2 1/4 adalah 1 5 per 12. Bagaimana adik-adik? Ya,
Kalau kalian masih belum paham, simak kembali video ini dari awal ya. Demikian pembahasannya. Mudah ya? Mudah bukan? Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Jika kalian mengalami kesulitan, silakan putar